What's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel Court Divas We Blink on the Court. Masih dari Surabaya. Pagi ini gue pengen melihat keseruan persiapan latihan para pemain timnas putri kita yang akan berlaga di Jordan bulan November. Langsung aja kita masuk. Dan nanti juga gue akan ngobrol sama beberapa orang yang akan menjadi support systemnya mereka. Let's go! What's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel Court Divas We Blink on the Court. Masih dari Surabaya. Pagi ini gue punya kesempatan untuk datang untuk nengok para pemain timnas putri kita yang sedang persiapan untuk FIBA Asia Cup di bulan November. Kebetulan pagi ini ketemu seseorang yang sangat spesial di dunia perbasketan putri Indonesia. Langsung aja kita sambut Sandi Kusuma. Gede banget, lihat, gede banget. Ada dianya di sini, lihat. Coba disorot dulu. Oke, Sandi, apa kabar Sandi? Baik. Thank you buat waktunya ya. Sama-sama. Oke, ceritain dulu dong, kamu ngapain ada di tim putri basket putri kita nih? Jadi lagi diminta tolong buat ngisi di skill fundamental dalam hal shooting sih. Shooting, emang dia shooter guys. Kalau Divas yang nggak tahu, Kak Sandi ini lu bermain di mana? Cerita dulu boleh dong, sedikit. Dulu sebelumnya dari 2006 di CLS Knights. CLS Knights. Waktu itu masih bermain di IBL atau udah dari IBL ke ABL. Oh, dari IBL ke ABL. Sampai terakhir ya. Sampai terakhir nggak ada. Baru pertama kali kemarin pindah tim. Berarti sebenarnya Kak Sandi ini masih aktif ya, Divas yang nonton. Cuman dari masa transisi kayak sekarang gini, ternyata Sandi punya sekolah basket atau bilangnya apa nih? Gimana Sandi? Kita lebih ke personal trainer. Karena kita bukan sekolah basket atau akademi. Kita lebih fokusnya emang ke basic gimana sih how to be elite shooter nanti gitu. Jadi kita elite shooter, right. Spesifiknya emang di shooting. Karena emang saya sendiri ya basicnya cuma tahu shooting gitu. Kalau mungkin saya shooter ngajarin dribble kayaknya ya bisa ngajarin center ngajarin shooter gitu agak kurang tepat ya. Shooter ngajarin center juga nggak pas, tapi kayak Kak Sandi ini benar-benar dia memang waktu bermain selama karirnya sampai sekarang pun dia adalah shooter handal. Kamu lihat cuplikan-cuplikannya banyak ada di Instagram, ada di YouTube. Jadi emang Kak Sandi ini dihadirkan oleh timnas putri kita untuk membantu para pemain-pemain timnas putri kita untuk membenarkan, membantu memoles bisa, memperbaiki. Kita memperbaiki sama ngembalikin confidence para pemain yang karena kebanyakan ternyata ini kan pertama kali ya terjun di basket putri. Ternyata di situ ada perbedaan sama putra gitu. Apa tuh perbedaannya kalau boleh di-share Sandi? Mungkin dari sisi confidence, psikologi segala macamnya mungkin mereka ketika how to enjoy-nya mungkin berbeda kayak di tim putra. Nah dari situ kita harus nge-build something, gak cuman gimana sih shooting. Kadang kalau di kita shooter 1-2 kali nggak masuk mungkin kita bisa cuek, tapi beberapa research baru terjun kemarin itu udah nggak masuk sekali, timingnya salah pun itu udah mulai stres mereka. Dari situ kan udah itu berarti itu udah cukup bisa buat ngebatasin diri dia nantinya gitu kan. Nah dari situ saya maunya sih itu semua harus di break. Kita nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita udah basicnya udah benar, bola nggak masuk ya tunggu aja, pengulangan lagi. Pengulangan tuh penting banget, repetition sih penting banget sih. Benar. Pengulangan ritmenya udah dapat pasti bakal ada masuk. PD tumbuh,
bola, flow bola jadi enak, pasti jadi enak, semua jadi enak. Ke tim pun jadi enak gitu kan. Benar. Dari situ. Oke, kalau Sandi sendiri ngelihat form shooting pemain timnas putri kita saat ini secara garis besar seperti apa? Form shooting banyak beda-beda ya dari satu pemain ke tiap pemain. Cuman di sini yang lebih di concern itu power dari core-nya. Power dari core-nya. Power dari core. Kenapa? Bisa dijelasin dikit nggak? Karena mereka berpikir kekuatan shooting itu cuma dari tangan. Betul bang. Ternyata dari mana, Sandi? Dari core. Dari Lower body. core tuh berarti lower body, perut. Iya. Bener banget. Setuju, Dari aku situ. setuju. Karena mereka juga nggak tahu gimana distribusi tenaga dari kaki sampai ke tangan. Bener banget. Jadi kemarin mereka juga berapa kali repetisi, kok pegel ya kak tangan gua. Dirubah cuma berapa kali repetisi dikit, iya nih mulai emang deh. Sebenarnya syuting pemain putri sama pemain putra harusnya sama semua, baiknya sama semua atau beda nggak apa-apa. Menurut Sandi gimana? Harusnya sih sama aja. Oke. Mungkin karena apa ya, ukuran bola kita nggak bisa bilang ya emang beratnya juga beda gitu, putra sama putri udah disesuaikan gitu ya. Menurut saya mungkin dari basic, dari dasarnya sih. Berarti emang kalau fundamental skill, melatih shooting, mungkin para coach yang megang kelompok umur putri sebenarnya nggak masalah, cuman yang penting formnya diajarin yang bener-bener nggak Sandi? Basicnya yang Sabar nggak sih kalau kayak gitu-gitu? harus sabar banget karena itu Iya kan? take times banget. Iya benar, itu mengulang sesuatu sampai ngebentuk akhirnya tangan kita sampai umur berapapun muscle memory-nya kan bener. Kalau Sandi sendiri start basket umur berapa sih? Yang benar-benar profesional? Profesional itu 2006. 2006 ya. 2006 sampai akhir kemarin di ABL pun itu masih belajar gimana cara syuting yang benar. Oke. Dari situ sampai karena setiap ngelihat kita, kalau aku sendiri kan suka habis game ngeliat video aku sendiri. Gimana sih form syutingnya, terus dievaluasi terus ada tim dokter yang ngerisetin aku, harusnya syutingnya begini. Emang susah, 4 tahun kebelakangan kemarin tuh emang berubah tuh susah banget. Susah, ternyata emang yang dirasain, distribusinya tuh harusnya seperti ini. Jadi sampai sekarang pun tuh selain ngajarin mereka, aku pun juga masih belajar terus. Iya benar. Gimana Siapapun cara pasti shooting. belajar lah sampai kapanpun. Bener. Pertanyaan yang menurut aku penting banget. Perlu nggak ngerubah form shooting mereka pas mereka udah di level nasional kayak gini? Kalaupun memang formnya kurang tepat, tapi masuk mulu. Menurut saya gimana? Perlu sih. Perlu Karena dirubah. pernah ada kejadian gini ya. Ada pemain formnya tuh di luar yang seharusnya. Ya. Tapi untuk percentage dia bagus enggak. Cuman ada beberapa timing, bagus banget segala macam. Konsistensinya tuh nggak ada. Menurut saya ya formnya bagus, konsistensi bakal terbentuk dari situ karena kita nggak tahu tipikal pelatih mintanya mainnya kayak gimana. Kita mau main cepat, kita syuting 40 menit, pasti bakal berubah. Dari yang bolanya tadinya lambungnya mungkin sangat tinggi, nanti kita capek mungkin lebih turun dikit, atau mungkin bisa bola kanan dikit. Nah dari Tapi situ. nggak apa-apa ya kalau misalnya di level seperti pemain timnas putri saat ini dikoreksi sedikit tembakannya untuk nggak apa-apa ya. Jadi waktu yang mereka punya mungkin kurang lebih cuma 2 bulan ini. Is it okay to do that? Kalau untuk itu lebih ke muscle memory ya, ke mindsetnya mereka. Jadi apa yang saya kasih ke mereka, saya bilang ini nggak bisa dilakuin langsung di pertandingan nantinya. Iya betul. Pasti butuh waktu buat Butuh adaptasi kan. Butuh waktu banget. Jadi kalian harus tetap simpen ini semua di memori kalian, tapi jangan dilakukan di pertandingan. Karena pasti bakal di luar kebiasaan kalian semua. Pasti. Karena gitu kan. Tapi setiap kali waktu latihan kalian implementasikan. Dari yang tadinya mungkin kalian cuma ngelakuin ini 30%, kalian 40%, 60%-nya kalian yang di pertandingan. Jangan langsung 100% kalian berubah. Ya sih, itu pasti akurasinya pasti akan berubah juga ya. Berubah banget pasti gitu. Oke, keren banget, gila insight shooting guys. Yang namanya shooting di basket itu nggak main-main karena itu adalah suatu hal yang paling basic kalau kalian bermain basket. Jadi kalau di fase yang nonton kelompok umur, kalian lagi dapat pelajaran shooting dari coachnya, diikutin yang benar karena itu menjadi basic kalian nantinya untuk naik ke karir ke atas ke masa depan kalian, benar kan? Betul.
betul banget. Oke, thank you banget Sandy waktunya. Kamu sukses terus ya, masih Sama-sama. akan ada di kancah perbasketan putra juga. Amin. Thank you banget udah support basket putri Indonesia. Sama-sama. Semoga pemain basket putri kita bisa jadi lebih baik dengan adanya Kak Sandy dari Sinergi. Oke, thank you Sandy. So, oke Divas, I'll see you in the next episode. Masih akan ada interview lagi sama banyak yang nanya tentang pelatihnya atau tentang siapakah orang-orang di balik para pemain timnas kita ini. Jadi menarik. Jadi Kak Sandy ini salah satunya. So, okay, I'll see you guys in the next episode. Thank you so much for watching this video. For Divas, we playing on the court. Bye-bye.